Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Roni Tanujaya dari GPJ Pusat. Apa kabar? Menyapa kepada seluruh jemaat GPJ Jiko Utara. Doa dan harapan saya semoga dalam keadaan baik-baik selalu, terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman yang Murni, yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan kepada kita tentang sebab dan akibat. Akibat yang akan ditimbulkan itu adalah kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Tetapi akibat ini terjadi karena ada sebab, yaitu kalimat yang ada sebelumnya. Bagaimana ketika iman kita teruji kemurniannya, maka kemuliaan, puji-pujian, dan kehormatan itu akan kita terima dari Tuhan, sehingga bisa kehilangan kemurniannya. Nah, iman kita juga sama seperti emas. Ketika iman kita murni, maka kita menjadi seperti emas yang murni tanpa campuran, yang lunak, yang mudah dibentuk, yang mudah mengalami proses, tidak banyak campuran di dalam unsur emas itu. Sebaliknya ketika emas ini begitu banyak campurannya, maka dia menjadi keras dan dia bisa menjadi berkarat karena campuran-campuran yang ada. Nah, sebab itu bagaimana saudara dan saya juga harus memiliki iman yang murni seperti emas yang tanpa campuran, ya. Nah, saya akan menyampaikan kepada kita seperti apakah iman yang murni itu. Ada beberapa hal yang kita mau catat. Yang pertama, iman yang murni itu iman yang tetap di masa sukar. Di dalam ayat 5 dan ayat 6 dari 1 Petrus 1 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini menarik sekali. Petrus menggambarkan justru ketika ada berbagai-bagai pencobaan, kita disuruh bergembira. Ini aneh sekali. Biasanya orang yang mengalami berbagai-bagai pencobaan, persoalan, masalah, kesukaran, kesulitan, tentu mendatangkan duka cita. Tetapi Petrus berkata, bergembiralah. Mengapa harus bergembira? Karena itu nanti akan menjadikan iman kita murni. Dan ketika iman kita murni, maka iman kita yang murni itu mendatangkan puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Artinya, Petrus sedang menggambarkan iman yang murni itu iman yang tetap di masa sukar. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari persoalan. Menjadi orang Kristen bukan berarti jaminan tidak mengalami kesulitan. Tetapi menjadi orang Kristen justru harus siap menghadapi tantangan, kesulitan, dan kesukaran. Tetapi ketika kita punya iman yang murni, semua yang kita alami nanti akan menghasilkan puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Artinya, iman yang murni itu iman yang tetap di masa sukar. Kita justru berpikir secara positif untuk masalah penyebaran COVID-19 yang menakutkan banyak orang. Disinilah ujian terhadap iman saudara dan saya. Apakah kita tetap memiliki iman di masa yang sukar? Atau justru kita hanya beriman ketika suasananya semuanya serba baik,
keadaan lancar, keuangan beres, tidak ada masalah. Saya pikir iman yang seperti itu bukan iman yang murni. Justru iman yang murni seperti emas yang teruji. Emas yang teruji, emas yang menjadi murni adalah emas yang mengalami pemanasan. Nah saudara, pemanasan ini mungkin tidak berakibat menyenangkan bagi emas itu jikalau dia bisa berkata-kata. Tetapi justru pemanasan itu membuat emas ini teruji dan makin dimurnikan dari campuran-campuran logam-logam yang ada pada dirinya. Kadang-kadang Allah perlu memurnikan iman saudara dan saya melalui kesulitan, kesukaran. Supaya dalam iman kita hanya ada motivasi yang murni, ada cinta yang murni, ada pelayanan yang murni. Karena Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari segala hukum dosa dan hukum maut. Hari ini jemaat yang Tuhan kasih, saya berdoa ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran, mari kita buktikan iman kita adalah iman yang murni, yang sudah teruji lewat masa-masa sulit, masa-masa sukar. Dalam masa-masa sukar kita tetap bertahan, dalam masa-masa sukar kita tetap bersyukur, dalam masa-masa sukar cinta dan kasih kita kepada Tuhan tidak pernah pudar. Sekalipun mungkin ibadah yang biasa kita lakukan untuk sementara diliburkan, tapi bukan berarti itu membuat iman kita jadi padam, membuat semangat kita menjadi pudar. Tetapi di masa-masa sukar iman kita justru teruji seperti emas yang murni. Lalu hal yang kedua yang saya mau sampaikan, seperti apakah iman yang murni? Iman yang murni adalah iman yang tidak tergantung kepada sesuatu yang kelihatan. Dalam ayat 8 dan ayat 9 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus berkata, sekalipun kita belum melihat dia, kita mengasihi dia. Kita percaya kepada dia dan kita bersukacita sekalipun kita belum pernah melihat Yesus. Ya. Artinya iman yang murni itu iman yang tidak bergantung kepada sesuatu yang kelihatan. Seringkali manusia bergantung pada panca inderanya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Sehingga kadang-kadang manusia hidup karena melihat, karena panca indera. Tapi Paulus berkata, namun hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Jadi iman yang murni adalah iman yang tidak bergantung kepada sesuatu yang kelihatan. Saya tahu di masa yang sulit ini banyak orang mengeluh, secara keuangan menurun, usaha-usaha merosot, perekonomian terganggu, aktivitas terganggu. Sehingga apa yang dulu menjadi pengharapan kita, yang kita bangga-banggakan, hari ini pudar, hari ini musnah begitu saja. Nah di masa-masa yang sulit seperti ini justru menjadikan iman kita murni. Kenapa? Karena kita tidak bergantung pada apa yang kelihatan, tapi kita bergantung pada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan yang ada sekalipun tidak nampak dengan kasat mata. Saya teringat pada peristiwa Alkitab ketika Nabi Elia mengalami masa yang sulit, musim kekeringan selama 3,5 tahun. Tapi Tuhan tetap pelihara ketika Elia berada di tepi sungai Kerit selama berbulan-bulan. Dia dipelihara Tuhan lewat burung gagak. Lewat burung gagak yang mengirim roti dan daging secara rutin tiap pagi dan petang. Ya, ini menunjukkan kepada kita, mungkin apa yang nampak ini nggak bisa diharapkan. Ya tentu Bapak Ibu tahu, bagaimana mungkin mengharapkan seekor burung, ya, apalagi burung gagak. Burung gagak terkenal burung yang rakus, ya. Tetapi heran, burung gagak yang rakus ini menjadi supplier bagi Nabi Elia, sehingga Elia terjamin makan minumnya selama berbulan-bulan di tepi sungai Kerit.
Hari ini mungkin kita berkata, bagaimana dengan hidup saya di tengah masa sulit seperti ini? Bagaimana dengan keuangan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa iman yang murni, iman yang tidak bergantung kepada sesuatu yang kelihatan. Walaupun nampaknya yang kita lihat tidak memberikan pengharapan, tapi percaya Allah punya 1001 macam cara untuk menolong saudara, untuk membukakan jalan bagi kita justru ketika tidak ada jalan, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya jemaat GPJ Jiko Utara, mari di masa sulit ini menjadi proses bagi kita supaya iman kita makin murni. Dan iman yang murni adalah iman yang tidak bergantung kepada sesuatu yang kelihatan. Walaupun yang kelihatan nampaknya mengecewakan, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga, iman yang murni itu seperti apa? Yang ketiga, iman yang murni adalah iman yang tidak goyah saat godaan datang. Ayat 14-16 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iman yang murni adalah iman yang tidak goyah saat godaan datang. Seringkali dalam hidup ini, apalagi di dalam masa-masa yang sulit, ada godaan-godaan yang muncul untuk membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, membuat kita khawatir, membuat kita takut, sehingga akhirnya kita tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Di mana Tuhan berkata, tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa. Semua perintah itu menjadi hilang begitu saja. Kenapa? Karena ada godaan-godaan yang muncul ketika masa sulit yang membuat kita akhirnya tidak searah, tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan. Nah, iman yang murni adalah iman yang tidak goyah saat godaan datang. Ketika ada godaan datang, iman yang murni tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, tetap melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi hari-hari ini di masa yang sulit, mari kita membuktikan iman kita yang murni, yang tidak pernah tergoda, ya, walaupun ada godaan. Iman kita nggak goyah, iman kita tidak keluar dari kebenaran firman, tapi kita tetap percaya walaupun godaan untuk tidak taat itu muncul di dalam kehidupan kita. Ya, saya ingat juga dalam peristiwa Nabi Elia, bagaimana Elia setelah dipelihara cukup lama di tepi sungai Kerit, lalu Tuhan memerintahkan Elia pergi ke seorang janda Sarfat, ya, seorang janda di kota Sarfat. Nah, di sana Elia memerintahkan kepada janda itu untuk membuatkan roti. Lalu janda ini berkata, yang ada padaku ini hanya membuat 1 kali makan, sesudah itu kami mati. Hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Nah, bagaimana mungkin hanya cuma sedikit tepung dan sedikit minyak? Dan Elia memintanya lebih dahulu. Janda ini tentu berpikir, siapa kamu, siapa saya? Belum saling mengenal sebelumnya, tapi Elia minta dibuatkan roti. Dan Elia berkata bahwa roti atau tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis sampai hujan turun. Di sini ada sebuah pilihan, apakah janda Sarfat ini menuruti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Elia, atau dia memikirkan kepentingan sendiri, memikirkan dia dan anaknya. Tentu ini cuma sedikit bahan makanan, ya pastinya mendahulukan apa yang dibutuhkan oleh dia dan anaknya. Tapi janda Sarfat dalam Alkitab yang ditulis, dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Elia. Dia membuatkan Elia roti, dan Alkitab juga berkata tepung tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis hingga turunnya hujan. Luar biasa. Artinya ketika kita mau taat kepada Tuhan, Allah punya banyak cara untuk melakukan mujizatnya bagi kita. Dan iman yang murni, iman yang tidak goyah. Sekalipun ada godaan datang menghampiri kita, godaan untuk tidak taat, godaan untuk tidak melakukan perintah Tuhan, godaan untuk
melanggar apa yang Tuhan inginkan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara sekalian, mari kita punya iman yang murni, yang tetap teguh, tidak goyah sekalipun ada godaan untuk kita tidak taat, ada godaan untuk kita melanggar firman Tuhan, ada godaan untuk kita tidak mengerjakan firman Tuhan. Percayalah, ketaatan Anda menghasilkan mujizat yang luar biasa. Saya kasih contoh lain di Alkitab tentang Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh diperintahkan membuat bahtera. Dan perintah ini sungguh sesuatu yang aneh. Karena Tuhan memerintahkan membuat bahtera dan Tuhan akan menurunkan hujan. Sementara hari terang. Makanya apa yang disampaikan Tuhan kepada Nuh dan disampaikan kepada orang banyak, Nuh ditertawakan. Ini sesuatu yang aneh. Nuh ini dianggap orang sinting. Bagaimana dalam suasana yang cerah harus membuat bahtera? Tetapi Nuh tetap belajar taat. Walaupun sekelilingnya tidak menerima atau tidak meresponi dengan baik apa yang Nuh sampaikan. Dia tetap taat, mempersiapkan bahtera hingga pada waktunya Tuhan menurunkan hujan 40 hari 40 malam dan air bah memenuhi bumi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masa-masa sulit ini menantang kepada kita. Ketika kita mau taat pada firman Tuhan, percayalah, mujizat tetap ada. Mujizat tetap hadir dalam hidup saudara. Tuhan sanggup melakukan banyak perkara karena baginya tidak ada yang mustahil. Hal yang keempat yang saya mau sampaikan, seperti apakah iman yang murni? Di dalam ayat yang ke-22 dalam bacaan kita 1 Petrus 1, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang keempat, iman yang murni adalah iman yang tulus. Iman yang tulus. Sekali lagi, dalam konteks yang pertama yang saya sampaikan, iman kita digambarkan seperti emas. Dan emas yang terbaik pastinya emas yang murni, yang tanpa campuran. Sebab emas yang mahal adalah emas yang murni, 24 karat tanpa campuran apapun. Ya saudara, iman saudara juga berharga di mata Tuhan ketika iman saudara murni, tulus di hadapan Allah. Bagaimana pengiringan saudara kepada Tuhan? Apakah kita tulus mengiring Tuhan, tulus melayani Tuhan, tulus untuk memuliakan Tuhan tanpa ada embel-embel apapun dalam hati kita? Hari ini kita sedang diuji oleh masalah yang sulit. Bagaimana ketulusan kita? Apakah kita hanya memuliakan Tuhan ketika masa-masa senang? Apakah kita hanya meninggikan Tuhan ketika masa-masa enak? Semua dalam keadaan nyaman? Tapi apakah kita tetap tulus di hadapan Allah? Sekalipun apa yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau memuliakan Tuhan sampai seumur hidup kita. Saya berdoa kepada jemaat GPJ Jiko Utara, Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Mari kita punya iman yang murni. Mari kita terus hidup dalam iman yang murni. Karena iman yang murni seperti emas yang murni, artinya iman yang murni berharga di mata Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan bukan karena penampilan Anda. Anda berharga di mata Tuhan bukan karena kekayaan Anda. Anda berharga di mata Tuhan bukan karena status Anda. Tapi Anda berharga di mata Tuhan karena iman Anda murni di hadapan Allah. Seperti emas yang sudah teruji kemurniannya. Dia dipisahkan dari campuran-campuran yang ada, sehingga hanya satu unsur saja emas itu. Dan emas yang murni sangat mahal. Saya berdoa Anda jadi orang Kristen yang tidak punya campuran-campuran motivasi yang tidak murni, hal-hal yang tidak berkenan. Tapi Anda seperti emas yang murni, yang sudah teruji lewat pemanasan yang begitu hebat, justru membuat emas itu murni, terpisahkan dari logam-logam yang lain, sehingga emas itu bernilai berharga. Kiranya Tuhan memberikan saudara kekuatan, kita tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan, jangan putus asa. Jadikan masa-masa sulit untuk menunjukkan bahwa kita punya iman yang murni. Doa dan harapan saya, semoga Tuhan memberikan saudara kekuatan, penghiburan, dan saudara terpelihara sempurna tubuh, jiwa, roh saudara sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Shalom, Yesus memberkati.